wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas 12 MIPA 3 akan menyampaikan peristiwa sejarah G30 SPKI. Disimak ya videonya. Hai, di sini aku akan menceritakan peristiwa sejarah G30 PKI. Kalian pasti tahu dong G30 PKI. Nah, digadang-gadang PKI itu dalang dari peristiwa ini. Nah, PKI itu apa sih? PKI merupakan partai ideologi komunis yang terbesar di dunia di luar Tiongkok dan di Uni Soviet. Lalu G30 PKI adalah merupakan peristiwa penculikan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 letnan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Nah, tujuan dari G30 PKI itu apa sih? Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan Presiden Soekarno serta mengubah berideologi Pancasila dan UUD 1945 menjadi ideologi komunis. Kamu tahu nggak latar belakang dari peristiwa G30 PKI? Oh, peristiwa itu tahu dong. Sebelum terjadinya peristiwa G30 PKI kan pada bulan Juli 1969 parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah cuti presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Beliau memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal ke posisi yang penting. Presiden Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut hangat demokrasi terpimpin Soekarno dan menganggap bahwa beliau memiliki mandat untuk persatuan yaitu antara nasionalis, komunis, dan agama yang dinamakan dengan Nasakon. Pada era demokrasi terpimpin, kepemimpinan PKI dan kaum nasionalis gagal memecah masalah dalam bidang politik dan ekonomi yang mendesak. Atas saran dari PKI, Presiden Soekarno berencana membentuk angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi para petinggi militer tidak menyetujui hal tersebut, sehingga terjadilah rasa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI lama-kelamaan semakin memicu bentrokan antara aktivis masanya dengan TNI dan Polri. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya gerakan G30 SPKI. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian, tujuan, dan latar belakang dari G30 SPKI. Nah, sekarang aku akan menceritakan kronologi dari G30 SPKI. Pada tanggal 28 September 1965, PKI mengadakan rapat untuk merencanakan penculikan kepada para perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung Sutopo memerintahkan Pasopati untuk menculik para jenderal yang telah menjadi target mereka dalam keadaan hidup atau mati. Nah, target-target yang mereka maksud adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Dharma Haryono, Mayor Jenderal Siswanto Parman, Brigadir Jenderal Donald Issa Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Suswomiyojo, dan AH Nasution. Akan tetapi, karena pasukan penculik salah mengira bahwa Letnan 1 PR Andreas Tendian adalah AH Nasution, maka Letnan 1 PR Andreas Tendian ditangkap dan dibunuh dalam peristiwa ini. Nah, sekarang aku akan menceritakan kalian tentang kronologi penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat. 1. Kronologi penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani pada pukul 4.25 WIB. Pasukan Pasopati datang ke kediaman Jenderal Ahmad Yani untuk menyampaikan pesan kepada beliau untuk menghadap Presiden. Pasukan Pasopati diminta untuk menunggu, tetapi mereka menolak karena geram Jenderal Ahmad Yani menampar salah satu dari mereka. Karena hal inilah pasukan Pasopati meninggal tewas Jenderal Ahmad Yani dan diseret tubuhnya menuju ke truk. 2. Kronologi penculikan Mayor Jenderal Raden Suprapto pukul 04.30 WIB. Pasukan Pasopati langsung membuka pintu rumah beliau untuk menyampaikan pesan dari Presiden. Pasukan Pasopati diminta untuk menunggu, tetapi pasukan Pasopati menolak. Dibawalah Jenderal Raden Suprapto dan dinaikkan ke truk. 3. Kronologi penculikan Mayor Jenderal Mas Tirto Dharma Haryono pukul 03.30 WIB.
pasukan Pasupati sudah berada di kediaman beliau untuk menyampaikan pesan dari Presiden. Merasa ada yang tidak beres, Jenderal Haryono memerintahkan istri dan anaknya ke belakang rumah. Jenderal Haryono berencana merebut senjata salah satu pasukan Pasupati, tetapi gagal. Ketika Jenderal Haryono ingin melarikan diri, Jenderal Haryono ditembak mati oleh pasukan Pasupati dan tubuhnya diseret melewati kebun menuju truk. 4. Kronologi penculikan Mayor Jenderal Siswondo Parman pukul 04.00 WIB. Pasukan Pasupati ingin menyampaikan pesan dari Presiden. Mendengar itu, ia segera mengganti pakaian. Mengira ia akan ditahan, Jenderal Siswondo Parman berniat menelpon Ahmad Yani. Karena geram, pasukan Pasupati membawa paksa Jenderal Siswondo Parman. 5. Kronologi penculikan Brigadir Donald Ishak Panjaitan. Pada pukul 04.00 dini hari, pasukan Pasupati menerobos gerbang rumah beliau. Namun, saudara beliau yang berkediaman di pavilion rumah tersebut mengetahui dan mencoba menghentikan. Namun naasnya, ia ditembak mati oleh pasukan Pasupati. Lalu, pasukan Pasupati meminta D.I. Panjaitan untuk turun dari lantai 2. Namun ia menolak. Lalu pasukan Pasupati mengancam hingga akhirnya D.I. Panjaitan turun dan ditewaskan oleh pasukan Pasupati. 6. Kronologi penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswawiharjo. Pada dini hari kala itu, pasukan Pasupati berhasil menerobos rumah beliau melalui pintu garasinya. Pasukan pun berhasil meyakinkan beliau untuk membuka kamar beliau dengan alasan bahwa mereka memiliki surat dari Presiden Soekarno. Setelah itu, beliau pun ditangkap, ikat tangannya, ditutup matanya, dan dilemparkannya ke truk. 7. Kronologi penculikan Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. Pada 30 September kala itu, ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjaga kediaman Aha Nasution bersama anak Aha Nasution yang bernama Ibu Yanti. Ibu Yanti melihat dan mendapati banyak pasukan di sekeliling rumah mereka. Ia pun segera melapor kepada Letu Tendian untuk segera mengecek. Letu Tendian keluar dan mengecek apa yang terjadi. Ia menemukan banyak pasukan dan salah satunya menanyainya siapa dirinya, dan mereka pasukan tersebut yaitu pasukan Pasupati salah mendapati bahwa Letu Tendian adalah Aha Nasution. Mereka salah mendengar dan salah mengira bahwa Letu Tendian adalah Aha Nasution. Mereka pun menangkap Letu Tendian. Nah, itu tadi kronologi penculikan para jenderal tinggi Angkatan Darat. Sekarang aku mau nyeritain nih, apa sih hal yang terjadi setelah peristiwa itu? Jadi, setelah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh pasukan G30 SPKI tanggal 1 Oktober 1965, sore harinya dilakukan operasi penumpasan G30 SPKI dengan merebut kembali gedung RRI dan telekomunikasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Setelah kedua gedung tersebut berhasil direbut, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan untuk merebut markas PKI yang berada di daerah Halim Perdana Kusuma. Beliau juga memerintahkan Mayor C. Santoso untuk menyelidiki wilayah sekitar Lubang Buaya. Saat itulah sumur tempat para jenderal dibuang akhirnya ditemukan. Setelah peristiwa ini, para pemimpin dan tokoh-tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum mati, termasuk juga DNI Kid yang sebelumnya sempat kabur keluar daerah.
today.